أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah kita berkumpul kembali walaupun sedikit telat ya, luar biasa tadi macetnya di jalan, tapi saya juga keluarnya telat, jadi keluar telat di jalan juga macet, tapi alhamdulillah bisa sampai di sini. Semoga kita menunggu sholat fardu pada sholat fardu berikutnya. Selama kita tidak berhadas, malaikat senantiasa mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmatilah dia. Selama kita tidak berhadas dalam menunggu sholat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pembahasan Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib kurang lebih pada tahun 6 kenabian, jadi pada tahun 5 kenabian terjadi hijrah ke Habasyah. Pada tahun 6 kenabian terjadilah Islamnya salah satu singa Allah. Julukannya Hamzah ini Asadullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, salah satu pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwasannya saat itu Hamzah sedang pergi berburu keluar dari kota Mekah. Di saat yang sama Abu Jahal sedang melihat Nabi SAW duduk sendiri di bukit Sofa. Ya, kepribadian Abu Jahal tidak bisa tinggal diam, lihat Nabi lagi sendiri, ini kesempatan. Dia datangi Nabi SAW dan dia terus mengejek dan menghina Nabi SAW secara berlebihan. Sampai dia ambil sebuah batu dan lemparkan ke kepala Nabi pun berdarah karenanya. Maka di situ ada salah seorang budak perempuan, Abdullah bin Jad'an, yang menyaksikan seluruh peristiwa tersebut dan Nabi diam. Ya, Nabi kalau diejek, dicela, dimaki, Nabi diam. Ini mengamalkan firman Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, artinya bukan menyapa menyapa yang dengan baik gitu ya. Karena mereka orang jahil, tentu sapaan tidak baik, hinaan, ejekan, makian. Qalu salama. Maka orang-orang ini hamba-hamba Ar-Rahman salama akan menjawab dengan apa? Kata-kata yang mengandung keselamatan. Kata-kata yang mengandung apa? Keselamatan. Artinya bisa jadi tidak digubris ejekan dan hinaan tersebut. Ya, kalaupun mau digubris seperlunya saja. Ya, bagaimana Nabi SAW pernah diberikan salam sama orang Yahudi pada kesempatan lain. Assalamu alayka ya Muhammad. Assam artinya kematian bagimu wahai Muhammad. Dipelintirin Pak, assalamualaikum dipelintirin jadi assalamualaikum. Nabi dengar, Nabi tahu. Nabi cuma jawab apa? Waalaikum. Bagimu juga. Ya. Tapi asamnya nggak dipakai sama Nabi, karena Nabi nggak mencela. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau orang jahil sapa seperti ini, salama. Dia tidak menjawab sama sekali, atau bisa dia kemudian menjawab seperlunya saja. Ya. Kita dimaki seperti ini, seperti itu. Ya, kamu itu yang seperti itu. Jawabannya seperti itu, Bang. Ya, kamu itu seperti itu. Ya. Kadang-kadang ada telepon penipuan gitu kan ya. Kita katakan udah uangnya buat kamu saja, kamu nipu segala macam. Dia mulai maki-maki, Pak. Semua anggota kebun binatang keluar. Oh, saya kita tanggepin. Orang nggak kenal sengaja pancing emosi kita. Kita dengerin aja, ya kamu itu semua selesai kan gitu kan. Apa jawab perlu. Mendengar itu Aisyah radhiyallahu taala anha naik pitam. Wa alaikumul la'na wa ghadabullahu alaikum. Bagi kamu laknat Allah dan kemurkaan Allah juga. Ya. Alaikumussalam wa la'na. Bagi kalian kematian dan juga laknat Allah. Kemudian Nabi SAW katakan, Aisyah bertanya pada Nabi SAW, kenapa kamu diam saja wahai Rasul? Kamu nggak dengar apa yang mereka katakan? Itu bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Kata Nabi, iya saya dengar. Tapi kamu apa dapati saya orang yang berkata keji kasar? Tidak. Kalau begitu kata Nabi SAW, doa saya untuk mereka dikabulkan, doa mereka untuk saya tidak dikabulkan. Seperti itu. Ya, jadi dijawab seperlunya saja. Doa Nabi dikabulkan, doa Yahudi untuk Nabi tidak dikabulkan. Ya,
Nah, semisal juga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya duduk bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala. Datang salah seorang Quraisy mencela memaki Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya, Abu Bakar diam. Ya, sampai ketika cacian makiannya sudah keterlaluan, Abu Bakar menjawab apa namanya cacian dan makian itu kepada dia. Maka tiba-tiba Nabi SAW berdiri pergi. Abu Bakar mengingatkan Nabi, wahai Rasulullah, kenapa Anda berdiri dan pergi? Tadi selama kamu tidak jawab, itu malaikat yang ada di sisi kamu, doakan itu juga buat dia. Didoakan laknat, malaikat doain juga buat dia. Karena dia nggak, Abu Bakar sedikit tidak menjawab. Ya, ternyata kelewat batas, kelebihan, ya Abu Bakar pun menjawab. Ya, ketika itu malaikat pun pergi, kata Nabi SAW, syaitanlah yang bersama kamu. Ketika setan bersama kamu, saya nggak mau duduk bersama kamu, karena kamu sedang ditemani oleh syaitan. Ya, kita kalau sudah dikuasai emosi, ya, yang keluar bukan lagi akal sehat, yang keluar adalah apa namanya kata-kata jahat, ya, akal jahatnya yang keluar, ya, karena sudah dibisikin sama syaitan. Luar biasa Pak, bisikan syaitan ini kalau kita udah lagi marah, wah luar biasa, kita kayak disetir, dikuasai sama syaitan, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang lagi marah, dikuasai emosi, bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pernah ada dua orang bertengkar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir bunuh-bunuhan, emosinya sudah menguasai diri dia. Kata Nabi SAW, aku tahu satu kalimat yang kalau diucapkan hilang dari dia seluruh luapan emosi tersebut. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahabat yang dengar sampaikan kepada dia. Kemudian dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia tiba-tiba sadar. Kemudian dia ucapkan, apakah saya sudah hilang akal? Apakah saya sudah gila? Sampai seperti itunya ketika sudah dikuasai emosi, bisa melakukan hal-hal yang ya, yang tidak baik tadi. Hampir dia bunuh saudara. Banyak kejadian hanya karena emosi tidak bisa dikendalikan, menyesal ya, karena emosi tidak bisa dikendalikan menyesal. Sebagian orang bilang, yang kita lihat dengar lebih banyak ya, saya mau kalau marah saya ucapin aja apa yang ada di lisan saya. Biar orang senang atau tidak senang, pokoknya saya ucapin saja. Ini ucapan betul atau tidak betul Pak? Ya. Seorang muslim itu lisannya di belakang akalnya, di belakang hatinya. Hatinya di depan, dia pikir dulu kalau saya ucapkan ini caci maki, sumpah serapah, seumur hidup dia akan ingat. Hatinya luka seumur hidup gak bisa lagi disembuhi. Ya. Jadi lisannya di belakang hatinya Pak. Kalau orang kafir dan munafik, lisannya di depan hatinya, ngomong dulu, pikir belakangan, baru dipikir, oh iya, yang ngomong gitu ya. Saya sekarang mau minta maaf, malu. Barangkali dia lebih kecil dari kita, barangkali dia posisi di bawah kita, ya. Nah, seperti itu. Seorang muslim lisannya di belakang hatinya. Itulah yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil sapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Baik tadi tidak dijawab sama sekali ataupun dijawab seperlunya saja. Ada satu ketika yang memang diizinkan oleh syariat kita membalas. Ya, kata Allah dalam surat An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra minal qawli illa man zulim. Allah nggak suka orang yang menjaharkan perkataan yang buruk kecuali kalau dia dizolimi. Ya, kalau dia dizolimi, boleh diucapkan kata-kata itu agar apa? Agar tidak, kata para ulama, dia kemudian apa namanya mengambil pedangnya dan menebas orang tersebut. Nah, jadi biar nggak main fisik Pak, itu diizinkan oleh syariat kita mengucapkan perkataan yang buruk. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah nggak suka menjaharkan perkataan buruk illa man zulim, kecuali orang yang dizolimi. Ketika dia dizolimi, boleh diucap, dilampiaskan saat itu. Karena khawatir kalau dilampiaskan, ya ini kondisi masyarakat Arab zaman dulu, bisa-bisa dia pulang ke rumah, kata para ulama, ambil pedang. Akhirnya tumpah darah. Ya. Kalau dia dilampiaskan saat itu, selesai sudah. Ya. Nah ini sebagian kondisi yang diizinkan, bukan disunahkan, bukan dianjurkan. Kalau yang disunahkan dianjurkan ayat ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Tapi kalau kita emosi luar biasa, kita sangka nih kita akan hajar dia, ya mungkin kalau kita nggak bisa berantem kita tabrak pakai motor lah, masih gitu kan. Daripada kita lakukan itu semua, ya boleh menjaharkan perkataan yang buruk karena dia terzolimi dan betul-betul posisinya terzolimi, bukan cekcok yang ringan dan lain sebagainya, ya.
Nah, kemudian budak perempuan ini milik Abdullah bin Jad'an melihat Hamzah baru pulang dari pemburuan. Maka dia pun menghampiri Hamzah bin Abdul Muttalib mengatakan, ya, kenapa kamu tidak mereaksi tentang apa yang dikatakan Abul Hakam bin Hisham atas keponakan kamu? Dipakai bahasa keponakan kamu, ibnu ammika. Ya, maka Hamzah pun marah. Apa yang dia lakukan? Dia mencela, memaki dan lain sebagainya. Hamzah ketika itu masih busur di tangannya, dia datangi Abu Jahal yang sedang bermajlis dengan Quraisy. Dia pukul kepalanya Abu Jahal dengan busur tersebut sampai berdarah. Gak sengaja spontan Hamzah berkata, "Atashtumahu wa ana ala dinihi. Aku ma yaqul." Apakah kamu celak dia padahal aku di atas agamanya? Aku perkataanku sama dengan perkataannya. Jadi ini reaktif aja Pak Hamzah bin Abdul Muttalib ucapkan itu sambil menghajar kepalanya Abu Jahal. Farudda dzalika alayya in istata'ta. Ayo balas perkataanku kalau kamu bisa. Ketika itu kaumnya Abu Jahal sudah berdiri siap untuk menghajar Hamzah. Tapi Abu Jahal pikir-pikir, biarkan dia. Betul yang dikatakan Abu Umarah, saya tadi telah berlebihan mencaci maki keponakan. Ya. Maka kejadian itu pun terselesaikan. Ya, darah dibalas darah. Hamzah pulang ke rumah dia pikir lagi, kok saya mau itu? Padahal dia kan belum masuk agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dia merenung sendiri, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya ini betul jalan yang lurus, ya, berilah hidayah kepada hatiku. Tapi kalau seandainya ini bukan apa namanya jalan yang benar, berikan saya jalan untuk meralat perkataan saya kemarin. Karena saya terlanjur berkata, ana ala diri, aku di atas agama. Bangsa Arab kalau sudah ngomong A, dia tidak akan kemudian ngomong B. Kejujuran luar biasa mereka junjung tinggi. Ya, perkataan itu betul-betul dipegang sampai mati perkataan dipegang. Ya, nah Hamzah pun memegang perkataannya. Dia sudah bilang, kamu celak keponakan saya padahal saya di atas agamanya. Maka dia berdoa pada Allah, seandainya ini betul, ya Allah berikan hati saya keteguhan. Tapi kalau tidak, coba biarkan saya gimana caranya meralat perkataan yang kemarin. Maka kemudian setelah itu dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bacakan ayat-ayat Al-Quran dan Hamzah pun memeluk Islam di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia menyuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menampakkan Islam secara terang-terangan. Ya, makanya nanti ada kisah Hamzah dan Umar sama-sama menampakkan Islam di hadapan Quraisy. Ya. Nah itulah keislaman Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib yang pelajaran besar kemarin sudah kita sebutkan berkali-kali. Bisa jadi orang itu awalnya masuk Islam bukan tulus ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia masuk Islam kenapa? Fanatisme kesukuan. Keponakan saya ini diganggu. Ya, keponakan saya diganggu, dilukai. Ya, masa saya tinggal diam? Emosi luapan fanatismenya dia mendorong dia untuk mengatakan perkataan. Tapi setelah itu Islamnya jadi tulus, jadi jujur. Ya, bahkan salah satu pembela Islam yang luar biasa Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, nah, seperti itu. Jadi kita pun dalam apa namanya bermuamalah ya kadang-kadang kita melihat orang masuk Islam sekilas terbentuk di hati kita paling Islam cuma mau menikahi muslimah saja kan gitu kan paling masuk Islam karena di Indonesia saja nanti balik juga apa namanya ya segala macam nggak boleh kita punya perasaan dulu zahirnya Islam selesai kita terima dia sebagai seorang muslim awalnya barangkali memang betul cuma untuk menikahi muslimah awalnya memang betul mungkin biar nyaru gitu ya sama kaum muslimin masuk Islam dia. Tapi barangkali nanti dia perjalanan dia menuntut ilmu dia sadar oh ini betul-betul agama yang benar yang Allah ridhoi cuma Islam. Jadilah dia kemudian pembela Islam istiqomah bahkan lebih daripada orang yang lahir sebagai muslim ya, seperti itu. Jadi kita menghukumi zahirnya dia sudah masuk Islam, silahkan dia muslim seperti itu. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah Habasyah dan juga Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang pertama adalah bagaimana urgensinya hijrah dalam dakwah ya. Nah, ini terkait dengan hijrah ke Habasyah. Telah dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim dakwah di Irak di Babilonia, gak diterima, mau dibakar sama api, dia hijrah ke Palestina. Nah, nanti di Palestina anak beranak Nabi Yakub, Nabi Yusuf hijrah lagi ke negeri Mesir. Jadi para nabi aja hijrah sana kemari.
Nah, seperti itu juga dakwah. Ketika tidak diterima satu tempat, jangan paksakan di sana. Barangkali ada tempat lain lebih kondusif, lebih bisa kemudian masyarakat menerima. Yang kedua, ya pemimpin yang baik menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyatnya. Yang ini terkait dengan Raja Najasyi kemarin yang sudah pernah kita bahas. Bagaimana Raja Najasyi tidak mau kemudian menyerahkan kaum muslimin yang hijrah ke negaranya karena mereka telah memilih jaminan keamanan dari Raja Najasyi. Walaupun agamanya berbeda tetap dijamin keamanan. Kita dalam Islam ada istilahnya kafir, kafir mu'ahad, kafir zimmi. Kafir zimmi adalah seorang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin, dia terjaga darah, hartanya, kehormatannya oleh negeri kaum muslimin. Jadi misalkan sekarang ada WNI, tapi dia statusnya orang kafir. Karena kan agama di Indonesia ada 5. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Bahkan zamannya Pak Gus Dur ada yang ke-6, Konghucu, betul kan? 6 diakui. Nah, selain Islam ini semuanya statusnya kafir, kafir yang dilindungi oleh negara. Seperti itu. Dijamin. Kita juga sebagai muslim tidak boleh menyakiti dia. Nah, dulu juga seperti itu. Di bawah Raja Najasyi, kaum muslimin dijamin keamanannya sebagaimana kafir zimmi tersebut. Nah, demikianlah beberapa pelajaran tentang Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita masuk sekarang kepada masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala. Kurang lebih 3 hari saja, Pak, berselang daripada Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab Al-Faruq juga memeluk Islam. Nabi SAW acap kali berdoa. Dalam doanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, kuatkan Islam dari salah seorang, 2 orang ini yang lebih engkau cintai. Di Umar bin Khattab atau Abul Hakam Amr bin Hisham, atau Abul Hakam Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ya, sudah pernah kita sebutkan Abu Jahal itu sebelum datang Nabi SAW dia punya gelar Abul Hakam. Abul Hakam artinya bapak yang bijaksana. Ya, datang Islam Nabi juluki Abu Jahal, bapak yang bodoh. Ya, karena dia yang paling besar permusuhannya terhadap Nabi SAW. Sebelumnya Abul Hakam bijaksana, orang punya perselisihan masalah apa datang kepada Abul Hakam, Abu Jahal tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu daripada Amr bin Hisham. Maka diriwayatkan ketika Ummu Abdullah, suami daripada Amir bin Rabi'ah, ya hendak hijrah ke negeri Habasyah, dia kan hijrahnya diam-diam, satu-satu sahabat keluar pada malam hari. Ternyata ketika suaminya belum sampai atau suaminya sedang keluar menunaikan sebuah hajat, Ummu Abdullah ini didatangi oleh Umar bin Khattab. Innahul intilaq ya Ummi Abdullah, kalian mau pergi wahai Ummu Abdullah. Maka Ummu Abdullah mengatakan, demi Allah, kami akan keluar dari ke negeri Allah yang lain. Kalian telah menguji kami, kalian telah menjahati kami. Kami akan pergi sampai nanti Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada kami. Tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, sahibakumullah, semoga Allah menyertai kalian. Maka Ummu Abdullah mengatakan, aku melihat ada rifqah, ada kelembutan di hatinya Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Umar pun pergi, suaminya balik, Amir bin Rabi'ah. Ceritalah istrinya ini kepada Amir bin Rabi'ah, Umar datang. Saya melihat kayaknya Umar ini ada kecenderungan terhadap Islam, kelembutan terhadap Islam. Amir bin Rabi'ah, dia tahu benar Umar bin Khattab. Dia mengatakan kepada istrinya, la yuslimu alladhi ra'aiti, yang kamu lihat itu gak akan masuk Islam. Hatta yuslima himarul Khattab, sampai keledai bapaknya duluan masuk Islam, baru dia masuk Islam. Jadi lebih mungkin keledainya Al-Khattab masuk Islam daripada Umar masuk Islam. Ya, yaksan minhu, kata istrinya, karena berputus asa lah, gak mungkin lah Umar masuk Islam. Ya, lima kana yara min ghilzatihi wa qaswatihi 'anil Islam, karena kerasnya permusuhannya terhadap Islam. Ya, nah di sini sebagian ulama menyebutkan terkadang seorang wanita itu Pak bisa melihat dengan perasaan, Pak, apa yang tidak bisa dilihat laki-laki dengan akal sehatnya. Amir bin Rabi'ah lihat Umar bin Khattab ini siksa budak-budak perempuan masuk Islam. Akal sehatnya bilang nggak mungkin orang masuk Islam. Tapi Ummu Abdillah dia lihat dengan perasaannya kayaknya ada sesuatu. Si Umar pun sampai bilang seperti itu, radhiyallahu ta'ala. Ya, ternyata
Umar radhiyallahu taala anhu Allah takdirkan menjadi salah seorang pembela Islam. Ya. Umar radhiyallahu taala anhu pada satu ketika sebagaimana pernah kita sebutkan ingin mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Maka dia pun menyelinap antara tirai Ka'bah dengan bangunan Ka'bah mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika malam hari sedang sholat menghadap Ka'bah. Ya, ketika itu Nabi sholat membaca surat Al-Haqqatu Mal-Haqqah. Sesuatu yang pasti terjadi. Apa itu sesuatu yang pasti terjadi? Isinya kejadian hari kiamat dan lain sebagainya. Umar bin Khattab dengerin, luar biasa terpengaruh hatinya dengan bacaan Al-Quran. Sampai dia katakan ini sepertinya perkataan penyair. Tiba-tiba Nabi baca dalam surat Al-Haqqah, "Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Dia bukanlah perkataan penyair. Alangkah sedikitnya kamu beriman. Kaget Umar. Saya baru mikir nih perkataan penyair. Tiba-tiba Muhammad bilang, "Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Umar dalam hati terbetik, kayaknya ini tukang sihir, ini tukang ramal. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Bukan juga Al-Quran itu perkataan tukang ramal. Alangkah sedikitnya kamu mengingat. Kaget Umar. Dia pikir ini perkataan penyair. Quran bilang ini bukan penyair. Dia pikir ini tukang sihir. Ini bukan juga tukang sihir, tukang ramal. Maka itu meresap ke hatinya Umar radhiyallahu taala. Jadi memang banyak awal-awal orang itu masuk Islam karena kehebatan Al-Quran. Nilai seninya Al-Quran yang luar biasa. Tapi kendati demikian, Umar radhiyallahu taala anhu dia belum mengurungkan niatnya untuk kemudian menghabisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Umar di kalangan Bani Adi, sukunya Umar, itu statusnya sebagai sifara atau safir. Jadi masing-masing suku Quraisy kan punya tugas masing-masing. Ada yang kasih makan jemaah haji, ada yang pegang bendera perang, ada yang pegang bendera jabatan musyawarah, ada yang pegang kunci Ka'bah. Nah, Bani Adi sukunya Umar ini tugasnya sifaro. Sifaro artinya orang yang diutus kalau terjadi pertikaian. Jadi kalau ada ribut-ribut satu suku sama suku lain, sukunya Umar yang datang, Umar juga datang. Ya. Nah, ini Quraisy jadi ribut satu sama lain, bapak ribut sama anak, saudara ribut sama saudara. Karena Islam menurut dia ya, karena Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka dia bagaimana tidak, dia ingin kemudian menghabisi Nabi SAW. Ya, maka ketika itu dituturkan bahwasannya pada suatu hari Umar radhiyallahu taala anhu sudah tidak bisa menguasai dirinya lagi. Dia membawa pedang hendak menghabisi Nabi SAW. Dia cari di mana Nabi SAW, saya akan habisi. Ya. Ternyata di tengah jalan dia bertemu dengan salah seorang anak sukunya bernama Nu'aim bin Abdullah dari Bani Adi juga, Al-Adawi. Ya. Nu'aim bin Abdullah mengatakan kepada Umar, mau kemana wahai Umar? Bawa pedang. Ya. Orang sudah tahu kalau Umar sudah mau bawa pedang nih, selesai perkara. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya mau cari Muhammad. Dia telah mencela Tuhan-Tuhan kami, mengata-ngatain nenek moyang kami, memecah belah Quraisy. Ya, saya akan membunuhnya. Maka Nu'aim bin Abdullah mengatakan, kamu kira Bani Hashim akan meninggalkan, membiarkan kamu? Kalau kamu bunuh Muhammad, mereka semua akan menuntut darah kamu, wahai Umar. Ya, ala tadhhab ila ahli baitika fatutima amrahum. Kenapa enggak kamu pulang saja ke keluargamu sendiri? Kamu luruskan urusan keluarga kamu. Apa maksud kamu, kata Umar? Ya, uktuka, saudari perempuan kamu, bersama dengan suaminya, aslama, telah masuk Islam mereka berdua. Sebenarnya Nu'aim bin Abdullah ini tidak mau menyerahkan gitu ya Fatimah binti Khattab kepada Umar. Cuma ini statusnya Umar sudah mau pedang. Kalau nggak dialihkan, Nabi yang kena. Ya, Nabi lebih penting, ya kan, lebih harus didahulukan. Maka ketika itu Nu'aim bin Abdullah spontan saja bilang, kenapa kamu nggak urus urusan keluarga kamu saja? Siapa? Saudari perempuan kamu Fatimah dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Mereka telah memeluk agama Islam. Apakah benar seperti itu? Maka Umar langsung jalan ke rumahnya Fatimah binti Khattab. Ketika itu pintu didobrak oleh Umar, digedor oleh Umar radhiyallahu anhu. Ternyata di dalam ada Khattab bin Arad, salah seorang sahabat yang memang ahli Al-Quran, lagi ngajarin Fatimah dengan Sa'id bin Zaid surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Sudah pernah kita sebutkan Nabi SAW tiap kali ada surat baru turun, diajarkan sama sahabat. Nah, sahabat yang paham Al-Quran beberapa ditugaskan nanti pergi ke rumah-rumah sahabat lain. Jadi dari awal dakwah memang nggak fokus ke Nabi saja, sudah ada kaderisasi, ya.
Makanya kan kita dalam berdakwah juga itu ada dakwah umum seperti ini, ada sekolah-sekolah yang mengkader. Ada Libya Jakarta mengkader, ya kan keluar dari dakwah itu. Tapi juga begitu, ada sahabat-sahabat yang memang ahli Quran, paham Al-Quran, ditugaskan kamu ke rumahnya fulan ajar di situ. Kamu ke rumahnya fulan ajar di situ. Salah satunya adalah mantan budak ini, mantan budak Khabbab bin Arad. Dengar Umar gedor itu, Khabbab bin Arad sembunyi, sembunyi di balik, ya di balik rumah lah. Umar radhiyallahu taala masuk, lembaran-lembaran Al-Quran yang mereka sedang belajar kemudian diselipkan, diselipkan di bawah tempat tidur. Ketika itu Fatimah mengatakan, ada apa wahai Umar? Aku mendengar kamu dan juga suamimu telah murtad. Bahasanya murtad, padahal meninggalkan agama nenek moyang. Ya, maka ketika itu Sa'id bin Zaid mengatakan, "Mada tara ya Umar, lau anna dinana khairun min dinika." Apa pendapatmu wahai Umar? Kalau agama ini memang lebih baik daripada agama kamu. Mendengar itu Umar tidak bisa menguasai diri. Dia pun bergulat dengan Sa'id bin Zaid. Gak lama bergulat langsung jatuh Sa'id bin Zaid lawannya Umar radhiyallahu taala. Umar sudah ada di atas Sa'id bin Zaid siap menghabisi. Ya, ketika itu Fatimah kemudian menahan Umar radhiyallahu taala karena sudah dikuasai oleh emosinya, tidak sadar dia pun memukul adik kandungnya sendiri. Adiknya jatuh, kemudian berdarahlah uh, adiknya tersebut. Sa'id bin Zaid sudah ditiban oleh Umar, siap dihabisi. Tapi Umar radhiyallahu taala anhu kemudian luluh hatinya karena bukan kebiasaan bangsa Arab memukul perempuan. Suatu aib besar bangsa Arab itu mukul perempuan. Memang kalau masih kecil itu sebagian dikubur hidup-hidup, takut kemudian menjadi aib bagi keluarganya. Sebagian dibiarkan sampai tumbuh dewasa. Ketika tumbuh dewasa kok dimuliakan, ya dimuliakan wanita itu ketika sudah tumbuh dewasa. Apalagi wanita Quraisy. Maka suatu aib ketika dia kemudian memukul adik kandungnya sendiri. Melihat darah adik kandungnya, Umar bin Khattab pun dulu hatinya. Dia katakan kepada adiknya, ya hari ini min safahati. Coba kasih lihat saya, itu lembaran-lembaran apa sih yang kamu baca? Ya, kata adiknya, kamu ini najis. Orang kafir yang najis. Ya, tidak bisa kamu pegang Al-Quran, pusat. Ya, kalau kamu mau mandi dulu. Ya, orang kafir kan nggak paham Pak, junub itu harus mandi nggak paham. Ya kan namanya orang kafir gitu kan. Akhirnya Umar bin Khattab ke belakang rumah, dia siram dirinya, dia mandi, kemudian dia masuk kembali ke rumah, kondisi udah tenang. Ya, kondisi udah adem gitu kan, dikasih lembaran-lembaran Al-Quran itu kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Ternyata surat yang dia baca adalah surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa ini kok indah banget kata Umar. Karena Quraisy nggak tahu Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak tahu. Tahunya Allah saja. Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, indah banget. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa toha. Kami tidak turunkan Al-Quran supaya kamu susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali peringatan bagi orang yang takut. Tanzilan mimman khalaqa wal arda was samawati ula. Diturunkan dari Allah yang ciptakan langit dan bumi. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Wah, dia baca, Pak. Apakah dari ini yang telah kafir Quraisy kabur lari darinya? Ya, gak pantas kafir Quraisy lari dari sesuatu yang seindah. Luar biasa surah Toha. Kalau kita baca pada dari awal indah sekali. Ya, nuansanya itu kalau surah Toha kan nuansa harapan. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca ada yang nuansanya memang menakutkan, ada yang nuansanya harapan. Surah Toha itu nuansanya harapan. Di situ ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, indah sekali surah Toha, luar biasa. Umar bin Khattab terpengaruh. Ketika mendengar Umar terpengaruh, baru Khattab bin Arab keluar dari persembunyiannya. Ya, dia tanya sama Khattab, "Aina Muhammad? Di mana Muhammad?" Dengan wajah yang tenang. "Apa yang kamu mau lakukan?" Kata Khattab bin Arab. "Saya mau menyatakan keislaman saya di hadapan dia." Khattab mengatakan dia ada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Maka pergilah Umar bin Khattab ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ya, ternyata dari luar udah lihat nih kaum muslimin yang ada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam kurang lebih 40 orang. Siapa itu? Umar bin Khattab. Ketika itu Hamzah sudah masuk Islam. Dia yang paling berani, dia katakan apa? In kana yuridul khair nurrahibahu. Kalau dia inginkan kebaikan kita sambut. Kalau dia inginkan keburukan
naqtulahu bisayfi. Kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Biar bagaimana 40 lawan 1 kan menang. Maka Umar radhiyallahu masuk ke dalam gerbang, langsung ditangkap satu tangan sama Hamzah, satu muslim lainnya tangkap tangannya yang sebelah lain. Dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tarik kerahnya Umar. Ila mata ya Umar, sampai kapan wahai Umar? Apakah kamu tunggu azab Allah turun kepadamu? Kata Umar bin Khattab, aku datang untuk menyatakan bahwasannya aku beriman kepadamu. La ilaha illallah, aku beriman tiada yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah, dan aku beriman atas apa yang kamu datang dengannya. Maka seisi rumahnya Arqam bin Abil Arqam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk Islam Umar. Sampai mereka harus meninggalkan rumah Arqam bin Abil Arqam karena khawatir apa? Quraisy akan mendatangi rumah tersebut. Ternyata Umar baru masuk Islam, tidak tinggal diam. Dia berpikir di rumahnya, siapa yang paling besar permusuhannya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingat Abu Jahal Amr bin Hisham. Dan Abu Jahal ini masih kerabat sama Umar. Umar Bani Adi. Ya, bapaknya Umar Bani Adi Khattab. Ibunya Umar itu adalah saudarinya daripada Abu Jahal. Jadi dia kalau nggak salah namanya Hantomah binti Hisham. Kalau ini Amr bin Hisham, Abu Jahal bin Hisham, ini Hantomah bin Hisham. Artinya ini masih paman sama ponakan. Datanglah dia ke rumahnya Abu Jahal buka pintu, dia katakan, marhaban, selamat datang wahai keponakanku. Ya, disambut oleh Abu Jahal. Ternyata Umar mengatakan, aku datang untuk mengatakan amantu billah wa bi rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang dia bawa. Abu Jahal mengatakan, qabahakallah. Semoga Allah memburukkan kamu sambil membanting pintunya. Di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu, ponakannya sendiri. Tapi Umar dalam hati mengatakan, ini masih belum puas saya. Masih kurang ini saya. Cuman Abu Jahal giniin doang masih kurang. Dia kemudian bertanya-tanya, siapa bangsa Quraisy yang paling dapat menukil kabar? Ya, ayu ahli Makkah anqalu lil hadits. Siapa penduduk Mekah yang paling cepat untuk menyebarkan rumor atau gosip gitu. Orang-orang mengatakan Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Datanglah dia kepada Jamil bin Ma'mar, dia mengatakan, ya Jamil, inni qad aslamtu. Hai Jamil, saya masuk Islam. Udah ngomongnya gitu aja. Maka Jamil bin Ma'mar tidak mengatakan perkataan apapun kepada Umar, dia langsung jalan ke tengah Masjidil Haram. Nadaan dia ke Quraisy, ada majlis Quraisy di sana, dipanggil dengan suara, ya ma'syara Quraisy, inna ibnal Khattab qad sabaa. Wahai Quraisy, anaknya Khattab udah murtad. Kata dia begitu. Umar menanggapi, kadzaba, bohong dia. Walakinni aslamtu, amantu billah wa saddaqtu rasulahu. Bohong dia. Saya sudah masuk Islam yang benar, bukan murtad. Saya masuk Islam, beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulnya. Fazawaruhu faqatalahu. Maka mereka pun menghukum Umar bin Khattab dan Umar bertarung dengan mereka. Bertarung dengan sekian banyak Quraisy yang ada di sana. Hatta raqadati syamsu ala ru'usihim, sampai matahari pun terik. Barangkali dari waktu duha sampai kurang lebih jam 11 gitu. Berantem terus, gak berhenti-berhenti. Luar biasa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta fatara Umar wa jalasa, sampai Umar udah capek dia duduk. Dia duduk, udah gak kuat lagi berantem. Ini udah kuat, udah ngumpul di masyarakat gitu kan. Nah, faqamu ala ra'sihi, mereka pun sudah siap habisi Umar. Umar mengatakan, if'alu ma badalakum, silahkan lakukan apa yang kalian mau lakukan. Wallahi law kunna 300 rajul laqad taraktumuha lana aw taraknaha lakum. Seandainya kami kaum muslimin sudah berjumlah 300, kata Umar, kalian akan tinggalkan Ka'bah ini untuk kami kuasai atau kami tinggalkan untuk kalian kuasai. Ini perkataan Pak diucapkan oleh Umar, ternyata nantinya terbukti kebenarannya. Ketika kaum muslimin sudah 300 jumlahnya, terjadilah perang apa? Perang Badar. Dan pembesar Quraisy sekian banyak mati di perang Badar. Umar katakan itu seperti apa namanya? Kata Nabi SAW, "Lau kana min ummati mulhamun lakana Umar." Seandainya di umatku ada orang-orang yang dapat ilham betul-betul ilham Pak ya, bukan wangsit atau apa namanya, ilham betul-betul ilham, itu adalah Umar radhiyallahu ta'ala. Ya, artinya sebagian orang dia itu bersih hatinya, senantiasa menjaga sunnah Nabi SAW, kadang-kadang dia ucapkan sesuatu ternyata itu sesuai dengan kebenaran. Umar katakan seperti itu, seandainya kami 300,
Kalian tinggalkan Ka'bah untuk kami atau kami tinggalkan untuk kalian. Ya, ketika mereka sedang siap menghabisi Umar, datanglah satu orang yang pakaiannya indah, terbuat dari sutra. Dia bertanya, "Ma balakum? Ada apa ini?" Mereka mengatakan, Innal Khattab qad sabara." Anaknya Khattab ini udah buta. Orang ini mengatakan, "Fama, terus kenapa? Imru'un ikhtara dinan li nafsih, afatadhunnuna anna bani Ali tuslimu ilaikum sahibahu?" Ada orang pilih agama buat dirinya sendiri, kenapa kalian ribut? Lagian kalau kalian bunuh dia, kalian pikir Bani Adi akan diam saja menyerahkan orang ini kepada kalian? Udah bubar sana. Maka orang-orang pun bubar, meninggalkan Umar radhiyallahu anhu. Siapa orang itu? Tanya anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Dia adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi adalah bapaknya Amr bin As. Sayangnya Al-As bin Wa'il ini tidak masuk Islam. Ya, tidak masuk Islam, tapi dia membela Umar. Ya, dia mengatakan orang pilih agamanya, kenapa kalian mau bunuh? Ya kan? Akhirnya mereka pun meninggalkan Umar radhiyallahu anhu. Nah, disinilah keberaniannya Umar luar biasa ya. Dia bertarung dengan sekian banyak Quraisy ya. Dan zahirnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi karena capek dia duduk, gitu kan? Dan dia mengatakan seandainya kami 300, lihat nanti. Kalian yang tinggalkan Ka'bah untuk kami atau kami tinggalkan Ka'bah untuk kalian, ya. Masuk waktu Isya. Nah, kita jeda sejenak untuk kumandang azan Isya. Kita lanjutkan sedikit setelah kumandang azan Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sedikit kita lanjutkan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, salah seorang mantan budak dari Bani Hudayl. Dia adalah seorang pengembala kambing di kota Mekah. Dan dia awal-awal juga masuk Islam bersama dengan para sahabat Sabiqun dan Awwalin. Dia mengatakan, Inna Islam Umar kana fathan. Sesungguhnya Islamnya Umar adalah kemenangan bagi kami. Wa inna hijratahu kanat nasran, dan hijrahnya adalah pertolongan. Karena nanti Umar ketika hijrah ke Madinah, dia bawa kurang lebih 20 kaum muslimin yang lemah, yang yang nggak bisa hijrah sendiri bersama dengan dia sampai ke kota Madinah. Wa inna imaratahu kanat rahmatan, dan masa kepemimpinannya adalah rahmat kasih sayang bagi rakyatnya. Wallahi mastata'na an nusalli indal Ka'bah zahirina hatta aslama Umar. Demi Allah, kami nggak pernah bisa sholat di depan Ka'bah dengan terang-terangan sampai Umar masuk Islam. Falamma aslam, ketika dia udah masuk Islam, qatala Quraisy, dia bertarung dengan Quraisy hatta shalla indal Ka'bah, sampai dia mampu sholat di depan Ka'bah. Ayo, siapa yang mau lawan? Kata Umar kan. Seperti itu. Wa shallaina ma'ahu, dan kami pun sholat bersama dengan Umar radhiyallahu ta'ala. Maka sebagian riwayat, walaupun riwayat ini sebagian ulama mendhaifkan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Hamzah, bukankah kita di atas kebenaran, wahai Rasulullah? Kami hidup atau mati kita di atas kebenaran. Kenapa tidak kita tampakkan saja Islam ini kepada Quraisy? Ya, maka ketika itu Nabi SAW suruh kaum muslimin buat dua saf. Satu saf dipimpin oleh Umar, saf lainnya dipimpin oleh Hamzah. Dua-duanya mengitari kota Mekah sambil melantunkan kalimat tauhid. Sambil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tidak memerangi Quraisy secara langsung karena belum diperintahkan berperang, tapi betul-betul membuat jengkel orang-orang kafir. Mereka kan gak senang dengar siar-siar Islam dan lain sebagainya. Nabi SAW suruh Hamzah dan Umar buat dua saf barisan keliling kota Mekah menyuarakan kalimat tauhid. Nah, di sanalah kata Abdullah bin Mas'ud, kami gak pernah bisa sholat terang-terangan depan Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, dia memerangi Quraisy sampai dia sholat di depan Ka'bah, kami pun sholat bersama dengan dia. Maka inilah kemenangan besar bagi kaum muslimin pada tahun 6 kenabian, dua daripada pembela Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab, memeluk Islam. Ya, dan sebagaimana pernah kita sampaikan, sebenarnya karena Islamnya Hamzah dan Umar, sebagian orang yang pernah hijrah ke Habasyah itu mau pulang. Jadi Islam, Umar dan Hamzah sudah masuk Islam, ayo kita pulang. Pertolongan ini ternyata yang lainnya Quraisy masih dalam kekafirannya. Ya, maka sebagian mereka kembali lagi ke negeri Habasyah, sebagian mereka tetap menetap di kota Mekah.
Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhu, yang pertama adalah pengaruh Al-Quran yang luar biasa pada hati seseorang. Maka hendaknya fokus berdakwah dengan bacakan Al-Quran dan artinya. Ya terutama kepada orang-orang yang non-muslim gitu kan. Kadang-kadang kita setel murotal atau apa, dia luar biasa tersentuh dengan Al-Quran itu. Punya nilai-nilai keajaiban Al-Quran. Ya. Bahkan jangankan bahasa Arabnya, terjemahannya aja kadang-kadang baik. Kadang-kadang orang masuk Islam cuma baca terjemahan Al-Quran. Pernah sering saya ucapkan, kalau orang kafir itu baca Quran kan bukan dari depan, dari belakang, benar kan? Kalau dia buka dari belakang, dia bacanya bukan dari bawah, bukan dari surat An-Nas, dari paling atas. Apa surat paling atas? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Ya Allahu samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sesuatu yang semisal dengan dia. Tegas, lugas, gampang dipahami akidah Islam. Tegas, lugas, gampang dipahami. Coba tanya akidah mereka, apa sih intinya akidah kamu? Wah, satu di antara tiga, kemudian tiga ini ambil dosa manusia, dia digantung di tiang, begini begitu. Ribet, Pak. Dan mereka sendiri kadang-kadang bingung, apa maksudnya ini? Wah, itu kita tidak bisa menjelaskan, kata dia seperti itu. Harus diimani, katanya seperti itu. Kalau Islam gampang, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Selesai. Ya. Allahu samad, tempat bergantung segala sesuatu. Urusan semuanya bergantung pada Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahannya aja dia baca, kadang-kadang bisa masuk Islam. Ya. Dan banyak kaum muslimin awalnya dalam awal-awal Islam dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam karena pengaruh daripada Al-Quran. Dari ya kita juga yang mungkin yang apa namanya yang sudah Islam gitu, sudah dapat hidayah Islam, kadang-kadang hati kita kerasa keras, hati kita terasa udah nggak terpengaruh lagi. Dengarkan Pak murotal Al-Quran beserta dengan terjemahannya. Ya sekarang kan banyak di YouTube, apalagi kalau coding-codingnya lagi nangis-nangis Pak. Baca Quran, terjemahannya codingnya nangis, kita jadi tersentuh juga. Salah satu obat hati. Salah satu obat hati, dengarkan Al-Quran dengan terjemahannya. Beda kita baca sendiri sama kita dengarkan baca. Ya, beda ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Itu orang-orang yang apabila apa namanya? Alladzina idza dzukira, dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah, tambah keimanannya. Dibacakan kepada dia artinya bukan dia yang baca kan? Ada orang lain dia dengarkan baca, itu lihat alaihi ayatul zadatuhum imana. Imannya nambah. Jadi beda antara kita baca sendiri sama kita dengerin orang lain baca. Mana Ustaz Abdurrahman? Gak ada. Ustaz Abdurrahman bacaannya Masya Allah bagus ya. Tartil ya. Kita dengerin jadi tersentuh kita. Nah, seperti itu. Dan banyaklah masing-masing punya korik favoritnya masing-masing. Ya, dengarkan kadang-kadang ini salah satu ibadah yang dapat melunakkan hati kita. Yang kedua, terkadang seorang masuk Islam awalnya belum tulus karena Allah, namun saat seiring waktu dia belajar, Allah masukkan cinta Islam ke dalam hatinya. Ya, pernah kita ceritakan juga bagaimana Sofwan bin Umayyah, salah seorang pembesar Quraisy yang ketika penaklukan kota Mekah terpaksa masuk Islam. Daripada saya dibunuh, saya masuk Islam aja. Ya. Kemudian setelah Fathu Mekah terjadi yang namanya perang Hunain. Pada perang Hunain Nabi SAW menang dan dapat ganimah luar biasa banyak. Sofwan bin Umayyah Nabi tahu ini orang masih benci sama Islam. Ya dikasih 100 onta. 100 onta sama Nabi SAW. Selesai 100 onta, apakah sudah? Tidak. Dan datang lagi 100 onta, Nabi kasih lagi Sofwan bin Umayyah 100 onta. Kata Sofwan bin Umayyah, tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih saya benci daripada wajahnya. Terus dia kasih saya harta terus sampai wajah yang paling saya cintai di bumi ini wajahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, awalnya mungkin karena harta, lama-lama Sofwan udah biar bagaimana saya cinta sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta sama Islam. Ya, nah, seperti itulah. Nah, awalnya orang mungkin belum tulus karena Allah, seiring waktu keikhlasan akan masuk. Berikutnya disyariatkan mendoakan orang kafir dengan hidayah. Ya, dan karena kita benci karena kekafiran dia, bukan karena pribadinya. Ya, pernah saya sebutkan, Nabi kadang-kadang doa hidayah, pernah juga Nabi doakan kehancuran. Ya. Ketika Nabi SAW sedang sujud, kemudian didatangin oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, apa namanya, isi perut onta, jeroan onta.
di isi perutnya kan ada usus, ada kotoran, semua dituangkan ke punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sujud nggak bangun-bangun. Anak perempuannya Fatimah datang, kemudian menyingkirkan, membersihkan punggung bapaknya. Nabi SAW selesai salat, Nabi doakan, Allahumma alaika bin Uqbah bin Abi Mu'id, Allahumma alaika bin Amr bin Hisham. Allah satu-satu Nabi sebutkan. Ya Allah, alaika bin fulan artinya binasakanlah fulan, wahai Allah. Binasakanlah fulan, binasakanlah fulan. Mereka semua kaget. Wah, Muhammad kalau doakan gak pernah mustajab ini. Ternyata periwayat hadis menyatakan itu semua nama yang Nabi sebut bergelimpangan di medan perang Badar. Semuanya mati di medan perang Badar. Bangkainya dilempar ke sumur Badar. Ya. Jadi terkadang doakan juga kehancuran ketika mereka kezolimannya udah luar biasa. Ya. Boleh juga doakan hidayah. Karena dengan hidayahnya mereka, ya banyak orang yang akan terpengaruh juga. Ada orang Belanda mana kalau nggak salah dia bikin video jelek-jelekin Islam. Kemudian dia malah masuk Islam. Ya, awalnya bikin video jelek-jelekin Islam ya. Ini mungkin 10 tahun yang lalu ya. Baru-baru ini kalau nggak salah dia masuk Islam, diundang di mana. Luar biasa kalau dia dapat hidayah, menjadi sebab hidayah bagi banyak orang. Jadi boleh kita disyariatkan doakan hidayah, ya boleh juga mendoakan kehancuran. Yang keempat, kita mengharapkan Islamnya para tokoh masyarakat. Karena dengan Islamnya mereka menjadi sebab hidayah orang banyak. Ya, tokoh masyarakat itu para pemimpin, para pejabat, orang yang punya status. Kalau mereka masuk Islam itu manfaatnya banyak. Ya, kalau cuma sekedar mohon maaf ya, artis ya, apa namanya, orang-orang yang punya seni, peran dan lain sebagainya. Ya, kita belum tahu apakah tulus atau tidak keislamannya. Kalaupun masuk Islam, apa ya, orang cinta mereka bukan karena Islamnya bisa jadi, cuma karena seni peran dan lain sebagainya. Zaman Nabi juga banyak sastrawan, ahli penyair dan lain sebagainya. Tapi Nabi yang Nabi doakan siapa? Umar dengan Abu Jahal, karena ini dua tokoh masyarakat. Ya, ibaratnya sekarang kalau ada gubernur kemudian istiqomah di atas Islam, membela kepentingan kaum muslimin kan banyak maslahat, Pak. Tapi kalau ada artis atau siapa ya, alhamdulillah mereka masuk Islam. Tapi nggak usah terlalu kita itu kemudian apa ya, berlebihan sampai kemudian diberikan panggung dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah ini sikap-sikap yang keliru ya. Tapi kita harapkan para tokoh masyarakat ini masuk Islam. Yang kelima dan terakhir, disyariatkan membuat jengkel orang kafir tanpa menzolimi mereka secara langsung. Ya, bagaimana Umar bin Khattab dia teriak, siapa nih paling bisa menukil kabar di kalangan Quraisy? Jamil bin Ma'ar al-Jumahi. Dia datang Jamil, saya masuk Islam. Jamil pun berteriak di majelis Quraisy, Umar telah murtad. Ya kata Umar tidak, saya masuk Islam, gitu kan? Jadi buat jengkel tanpa menzalimi secara langsung, ya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un." Yang demikian itu karena orang tidak tertimpa kehausan, wala nasabun, kepayahan, wala makhmasatun fi sabilillah, tidak juga kelaparan di jalan Allah. Ini semua lapar, haus, capek kan bukan pengaruh langsung dari ibadah. Pengaruh daripada tidak langsung daripada ibadah. Lapar, haus, capek di jalan Allah, wala yaquna mawti'an yaghidul kufar, atau dia tidak menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah musuh ataupun terkena bencana dari musuh, serangan musuh, illa kutiba lahu bihi amalun shalih, melainkan dituliskan bagi mereka sebuah amal saleh. Ini terkait dengan peperangan, Pak ya. Ketika dia berperang, mungkin dia masuk ke wilayah orang kafir, belum terjadi peperangan, tapi itu saja sudah dituliskan amal soleh. Terkena serangan musuh, ya nanuna min aduwwin nailan, terkena serangan nih Pak, bukan kita yang nyerang. Itu pun ditulis amal soleh. Laparnya kita, hausnya kita, capeknya kita, semua dituliskan sebagai amal soleh. Ini semua adalah pengaruh tidak langsung daripada ibadah tersebut. Sebagaimana tadi Umar bin Khattab dan Hamzah menjadikan orang-orang kafir itu jengkel kepada mereka. Dengan demikian selesailah pembahasan kita tentang Islamnya dua pembela Islam ini, Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya nanti tahun 7 kenabian, yaitu peristiwa pemboikotan. Tahun 7 kenabian nanti ada peristiwa besar, yaitu pemboikotan besar-besaran dari kafir Quraisy kepada Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Silakan.
insya Allah berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ya, karena apapun yang para sahabat lakukan secara umum tidak ada yang mengkhususkannya kecuali kalau ada dalil yang memang itu khusus buat fulan atau fulan seperti itu. Ya, sebagai contoh misalkan ada seorang sahabat yang pernah berwasiat dalam mimpi, ya, berwasiat dalam mimpi. Dia sudah meninggal, kemudian sahabatnya lihat dia mimpi, oh saya wasiatkan utang saya yang ini, saya simpan duitnya di sini, tolong tunaikan. Nah itu wasiatnya ditunaikan, tapi itu khusus untuk sahabat itu. Ya, dan itu ada keterangan memang khusus buat sahabat itu. Jadi ada beberapa hal khusus buat sahabat tertentu. Ya, nah, kalau ini keterangannya tidak ada berarti secara umum kita dicaci maki, kita tidak membalas, malaikat pun membalaskan untuk kita perkataan dia itu untuk dirinya sendiri. Iya, dalilnya itu juga. Nah, termasuk itu. Silakan. Ada lagi? Cukup. Semoga ada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kamu wahyu turun, itu sudah siap yang namanya kata beratul wahyu, para penulis wahyu. Para penulis wahyu ini sebagian Quraisy yang memang bisa baca tulis. Yang paling umum empat ulama Rasyidin ahli tulis semuanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, empat-empatnya bisa baca tulis. Maka kemungkinan salah satu dari ini. Nah, nantinya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Zaid bin Thabit, salah seorang Ansor, ahli tulis juga, dia juga sudah siap di hadapan Nabi. Wahyu turun, dia tulis. Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak mau Quran ini ditulis secara besar-besaran. Ya, lama-lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Nabi mengadakan para penulis wahyu ini. Akhirnya mereka pun menulis Al-Quran, cuma memang masih terpisah-pisah. Ada yang di lembaran, ada yang di kulit ontak dikeringkan, ada yang di batu-batu tipis. Ya, dan kalian kapan? Di sini dia cuma punya surat Allah. Dia cuma punya surat Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian. Ya, jadi memang terpisah-pisah. Tapi Nabi sudah siapkan. Jadi Nabi itu majelis seperti ini. Di sini itu ada Abu Bakar, Umar. Ya, kemudian para penulis wahyu, baru para sahabat secara umum. Ya, nah nantinya juga Muawiyah bin Abi Sufyan salah seorang penulis wahyu. Ya, jadi beberapa memang apa namanya Nabi khususkan untuk menulis wahyu tersebut. Umar belum masuk. Nah, kemungkinan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, ya, atau Utsman bin Affan. Nah, ini ilmu baca tulis memang Nabi SAW taruh perhatian. Nantinya ketika perang Badar ada tawanan-tawanan Quraisy, Nabi manfaatkan kesempatan. Kamu ada yang tembus nggak? Keluargamu di Mekah, nggak ada yang tembus sudah. Kamu ajarin 10 anak Madinah baca tulis. Kamu bisa ajarin 10 anak Madinah baca tulis, saya bebaskan kamu balik ke kota Mekah. Ya, seperti itu. Jadi memang Nabi taruh perhatian baca tulis apa namanya untuk para sahabat. Demikian semoga bermanfaat yang benar. Satu lagi ya. Gimana Pak contohnya Pak? Iya, apa namanya? Dia beli salam cuma punya untuk orang tertentu. Iya. Ini salah satu tanda kiamat, Pak. Inna min asyratis salah satu tanda kiamat at-taslimu alal ma'rifah atau alal ma'arif. Beri salam itu kepada orang yang dia kenal saja. Saya ke sini kan saya nggak kenal semuanya, tapi saya katakan assalamualaikum untuk semuanya, gitu kan. Ada yang saya kenal secara pribadi, ada yang tidak. Gitu kan. Nah, salah satu tanda kiamat yang Bapak sebutkan tadi, dia majelis kita tapi khusus mungkin, ya. Assalamualaikum, Pak Alfian lagi misalkan. Ini kan kenapa yang lain dari salamin juga? Nah, ini salah satu tanda kiamat, ya. Tapi tentu saja apa namanya dia menjawab yang diberikan salam dia menjawab dan ini apa namanya ya sikap yang kurang bagus, adab yang kurang bagus ya. Kita datang satu majelis ya, kita yang berjalan yang para majelis lagi duduk kita beri salam. Yang berdiri beri salam kepada yang duduk. Yang muda beri salam kepada yang tua, adabnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini adab yang kurang bagus dalam bermuamalah. Ada juga orang-orang suka main-mainin salam gitu Pak ya. Ini juga apa namanya harus dibenarkan. Assalamualaikum di pleset-plesetin dan lain sebagainya. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua.
Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari khilafat kita. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.